seluas itu ya Mas Ragil ya? Seluas itu. Jadi penasaran deh, kalau di daerah-daerah, saking banyaknya nih daerah di Indonesia ya, apalagi daerah-daerah terpencil, dalam satu pulau aja banyak pulau-pulau kecilnya gitu ya. Nah, gimana pengawasan obat dan makanan di daerah-daerah terpencil atau daerah perbatasan? Wah, sahabat BPOM perlu dicontoh. Seperti yang Ibu Tica sampaikan ya, memang sama ya. Sama, betul sama. Jadi secara ini memang kita di Lokapom itu kan ada di tingkat kota ya atau kabupaten seperti itu. Dan memang cakupan wilayahnya itu kemudian juga kan karena memang kita jauh dari provinsi ya seperti itu. Dan memang kita di wilayah perbatasan, kemudian yang memang dia rawan terjadi peristiwa seperti itu. Peristiwa tindakan terkait obat dan makanan. Nah terakhir nih, Bu Tince nih Bu, adakah cerita yang paling berkesan selama melakukan pengawasan gitu di Manokwari khususnya gitu ya, dan yang paling menyentuh sampai saat ini? Iya, yang paling berkesan. Nah, ini sebenarnya semua perjalanan saya berkesannya di Manokwari. Panjang ya Bu nanti ceritanya ya Bu ya. Apa didengerin kok Bu? Tapi ada saat yang Halo sahabat BPOM, jumpa lagi di kanal terpercaya podcast Kata BPOM yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Bersama saya Ragil dan rekan saya Bella. Jadi kalau sahabat BPOM menemukan informasi soal obat dan makanan, jangan asal percaya kata mereka, kata dia, kata doi ya Mas. Mending pastikan Kata BPOM. Lihat Bella nih pagi-pagi udah auranya cerah banget nih, satu studio jadi tersinar. Masa sih Mas Ragil? Terpancar ya? Terpancar Alhamdulillah, banget. berarti healingku kemarin berhasil Mas. Oh habis healing kemana nih Iya, kalau habis boleh liburan tahu? kemarin weekend ke Labuan Bajo. Labuan Bajo? Betul banget. Dibela-belain cuti untuk ke Labuan Benar. Bajo? Oke, apa ini yang didapat nih Mbak Bella? Ya, aku kan gak pernah ke sana ya sebelumnya ya. Dari situ aku nyadar Mas, kalau Oke. ternyata Indonesia tuh seluas itu ya Mas Ragil ya. Seluas itu. Jadi penasaran deh, kalau di daerah-daerah, saking banyaknya nih daerah di Indonesia ya, apalagi daerah-daerah terpencil, dalam satu pulau aja banyak pulau-pulau kecilnya gitu ya. Nah, gimana pengawasan obat dan makanan di daerah-daerah terpencil atau daerah perbatasan Mas? Wah, sahabat BPOM perlu dicontoh nih Mbak Bella nih. Lagi Apa liburan pun masih memikirkan terkait pengawasan obat Iya dan Mas, makanan, mau apalagi nggak di mau daerah. kebawa, udah di jiwa Mas. Oke, nah berarti pas banget nih episode kali ini bakal spesial Mbak Bella karena kita bakal ngebahas secara langsung terkait perjuangan luar biasa dari Balai POM di Manowari dan Lokapom di Kabupaten Belu, dua garda terdepan BPOM yang beraksi di ujung timur Indonesia nih Mbak. Udah gak sabar banget ya Mas Betul. dengar ceritanya. Pengen dengar cerita langsung dari lapangan. Gimana menghadapi tantangan distribusi produk ilegal di Nah. daerah perbatasan terutama. Langsung aja nih Bel. Daripada kita makin penasaran, kita sambut narasumber inspiratif kita hari ini yang sudah hadir dan siap berbagi kisah perjuangannya menjaga daerah yang tak terjangkau. Bener banget Mas Ragil. Yang pertama kita sambut dulu Ibu Agus Tince Werimon SFAM APT, Kepala Balai POM di Manokwari. Halo Bu Tince. Halo. Betul ya Bu Tince? Iya, benar. Bu Apa Tince. kabar Ibu? kabar sangat baik, puji Tuhan selalu baik. Gimana Bu? Kontras gak Manokwari dan Jakarta? Rasanya pasti trafficnya. Ya Suasananya. perjalanannya yang luar biasa sih ke sini. Oke, kita nanti dengar ceritanya Boleh, lebih dalam boleh, lagi. boleh. Nah, tapi kita juga ada satu lagi nih, Bel, yang bisa bergabung dengan kita di podcast ini. Cerita dari Bapak Ferdian Dwi Armanto SFAM APT, Kepala Lokapom di Kabupaten Belu, yang tiap hari berjibaku di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Selamat pagi Pak Ferdian, selamat datang di Badan POM Pusat Pak ya. Gimana nih Pak perasaannya nih Pak? Tugasnya yang nggak gampang selama di Lokapom Iya. Belu Pak. Puji Tuhan ya bisa hadir di sini ya untuk menemani Mas Ragil dan juga Mbak Bella nih. Kamu yang seneng banget Pak. Betul, karena bakal beliau adalah dua sosok yang benar-benar mewakili perjuangan, mewakili kata menjaga yang tak terjangkau. Nah itu Lagi dia, ya. langsung aja kita gali cerita serunya dari lapangan, tantangan di daerah pelosok, dan tentu saja semangat luar biasa dari para pejuang Badan POM.
Nah, Sobat Bepom, Mas Ragil, tadi kan kita udah nyebut soal Balai POM dan Lokapom ya, Mas. Betul. Cuman mungkin ada nih Sobat Bepom yang belum tahu sebenarnya bedanya secara lebih detail Balai POM dengan Lokapom itu bedanya apa sih? Nah, serta fungsinya perbedaannya apa? Apakah tugasnya berbeda atau sama gitu ya, Mas? Nah, boleh Bu Tinca diceritakan ke Sobat Bepom perbedaan Balai POM dan Lokapom? Ya, sebenarnya secara keseluruhan apa yang kami kerjakan di balai maupun di loka itu sama ya. Oke. Kita sama-sama sebagai unit pelaksana teknis Badan POM, perwakilan Badan POM di daerah. Ya, tugas kita ya mengawal peredaran produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kita. Tapi mungkin bisa dilihat dari luas wilayah kerja, di mana kalau Balai POM itu ada di wilayah provinsi. Jadi Balai POM itu pasti ada di wilayah provinsi. Kemudian bedanya dengan Lokapom juga, Balai POM sudah memiliki laboratorium ya untuk melakukan pengujian. Teman-teman di Loka yang mengujinya mengirim ke Balai POM di mana Loka itu berada. Dan sekarang kan kita juga sudah punya regionalisasi lab ya. Jadi itu sih perbedaan dari Lokapom dan Balai POM. Tapi secara keseluruhan tugas dan fungsinya sama. Jadi bisa dibilang Balai POM itu kantor cabang gitu ya dari Badan POM gitu. Iya, tadi kan Bu Tinca juga mention unit pelaksana teknis Oh, begitu ya Bu ya. Jadi istilahnya memang itu ya, tadi. perpanjangan tangan dari kita yang ada di pusat untuk menjangkau daerah-daerah tadi ya Bu Iya, ya, terkait benar. pengawasan obat dan makanan. Nah, kalau dari Pak Ferdian nih, menurut Pak Ferdian mengkategorikan atau mendefinisikan Lokapom itu apakah berbeda sih Pak dengan Balai POM? Ya. Jadi seperti yang Ibu Tinca sampaikan ya, memang sama ya. Sama, betul sama. Jadi secara ini memang kita di Lokapom itu kan ada di tingkat kota ya atau kabupaten seperti itu. Dan memang cakupan wilayahnya itu kemudian juga kan karena memang kita jauh dari provinsi ya seperti itu. Dan memang kita di wilayah perbatasan, kemudian yang memang dia rawan terjadi peristiwa seperti itu. Peristiwa tindakan terkait obat dan makanan ya. Kerawanan seperti itu. Seperti itu. Nah. Dan memang bedanya ya tadi yang Ibu Tinca sampaikan bahwa kita di Loka itu tidak ada pengujiannya laboratorium dan kita hanya melakukan pengujian cepat seperti itu. Jadi bedanya selain secara cakupan daerah, Betul. juga secara fasilitas Nah, ya, iya. dan kewenangan teknisnya Iya. gitu ya. Oke, nah kita sudah tahu bersama nih ya terkait tugas fungsi Balai dan Lokapom ini sebenarnya hampir mirip-mirip Pak ya. Iya, Cuma ada betul beberapa fasilitas dan Iya. cakupan wilayah yang berbeda. berbeda. Namun kan di sini kita tahu Pak ya bahwa isu obat dan makanan itu banyak sekali Pak. Iya. Yang mungkin lagi hangat-hangatnya sekarang ini terkait peredaran obat dan makanan ilegal. Nah ini kalau boleh tahu nih di Papua Barat kasus produk ilegal atau berbahaya apa yang masih ditemukan Bu? Iya. Paling sering gitu ya. Apakah produk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, atau makan olahan lain? Iya, paling sering ditemukan di Papua Barat itu produk kosmetik. Karena kita nih ada di wilayah timur ya. Jadi itulah orang di wilayah timur kan berpikir kita menggunakan kosmetik biar ya kulitnya lebih terang, mungkin seperti itu. Jadi peredaran kosmetik yang menawarkan terkait dengan wajah kulit yang lebih terang, itulah yang sering ada di wilayah Papua Barat dan itu banyak memang beredar. Untuk Balai POM Manokwari sendiri kami mengawal 7 kabupaten. Oke. Nah, jadi hampir semua kabupaten ada kasus peredaran produk kosmetik yang tingginya pemilihan. yang tidak memiliki izin edar dan juga yang mengandung bahan berbahaya. Sebenarnya sudah ada public warning-nya namun beredar seperti itu. Ya. Tapi izin follow up nih Bu. Tadi kan saya malah baru tahu nih kalau malah pelanggaran yang sering terjadi adalah terkait komoditas kosmetiknya ya Bu. Iya. Di Papua Barat ada Bu industri untuk produksi kosmetik Bu? Ada industri kosmetik. Ya. Di Papua Tapi Barat biasanya ada. kalau yang peredarannya ilegal ini apakah yang dari impor atau yang Nah ya. Nah itu, jadi apakah yang dari daerah itu sendiri? Tidak berasal dari bukan luar Indonesia ya, tetapi dari luar Papua Barat. Oh, Oke, menarik juga ya. Jadi malah saya baru tahu kalau di Papua Barat malah seringnya komoditas kosmetik. Ya, Sering kosmetik. peredarannya ilegal. Nah kalau dari Kabupaten Belu nih Pak, Ya, wilayahnya gimana Pak? Kita Lokapom Kabupaten Belu kan memang dia jauh dari provinsi ya. Jadi sebagian besar temuan itu adalah produk pangan yang TMK, tidak memiliki ketentuan. Jadi yang tanpa izin edar, yang barang itu dibawa dari Timor Leste, kemudian juga yang rusak kadaluarsa.
seperti itu. Jadi rusak dan kadaluarsa ini karena memang jalur distribusi dari produk tadi makanan itu jauh. Jadi itu yang membuat produk pangan itu rusak dan kadaluarsa seperti itu. Dari proses distribusinya berarti Pak Iya, betul sekali. Jadi kami di Lokabelu itu ada 2 kabupaten. Dalam pengawasan kami Kabupaten Belu dan juga Kabupaten Malaka. Di situ memang dominannya adalah tadi produk pangan yang tidak memiliki ketentuan. Seperti itu. Oke, Papua Barat dengan kosmetiknya, Belu dengan komoditas Produk pangan pangan. olahannya. Ini menarik nih Mbak Bella nih. Jadi kalau boleh tahu nih, dari isu-isu yang marak terjadi tersebut, apa yang dilakukan oleh Bu Tince berserta tim dari Balai POM Manokwari untuk menanggulangi hal tersebut? Iya, kehadiran Badan POM kan harus memastikan bahwa produk yang beredar itu adalah produk yang aman dan bermutu. Jadi apa yang menjadi tugas kami laksanakan sesuai dengan SOP. Pengawasan dilakukan dengan melakukan inspeksi dan juga pengujian terhadap sampel ya, produk yang beredar, kemudian pembinaan, kemudian memberikan teguran. Tapi kalau pelanggaran itu terus berulang dan ada indikasi tindak pidana, kami sudah sampai ke tindak pidana. Penyidik PPNS Balai POM di Manokwari sudah melaksanakan tugasnya sampai, sudah ada juga yang sampai keputusan pengadilan. Putusan pengadilan. Iya. ya, Bel, Pas ya? nih, kita ngomongin penindakan nih ya Bu. Kalau kita ngomongin soal penindakan pasti kan ada proses pengumpulan bukti, terus koordinasi dengan stakeholder, dengan lintas sektor begitu ya Bu. Nah, bagaimana dari Balai POM Manokwari ini melakukan validasi atau pemastian gitu bahwa produk yang diduga ilegal ini adalah produk benar, produk ilegal begitu, dan sampai kepada tindakan hukum administratif maupun pidana. Ya, saya pikir penyidik-penyidik kita nih sudah penyidik-penyidik yang handal ya. Hebat ya. Ya, yang hebat, yang kita tindakan hukum itu kan memang merupakan tindakan terakhir. Jadi kita menyatakan sesuatu hal bahwa ini bisa kita angkat ke sampai menjadi tindak pidana itu memang sudah dengan berbagai pertimbangan dan memang itu benar-benar merupakan tindak pidana. Jadi sudah melalui berbagai proses sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Kita juga kan selalu bekerja sama dan didampingi oleh Korwas PPNS. Ya, kami bersyukur ya di Balai POM Manokwari hubungan dengan lintas sektor itu cukup sangat baik sekali. Jadi itu sangat membantu sehingga dalam melaksanakan tugas kami punya keyakinan untuk bisa menjalankan dengan baik ya. Karena hubungan kita dengan stakeholder juga baik, pendampingan dari Korwas itu juga sangat baik. Jadi kami juga selalu berkonsultasi dengan jaksa untuk sampai dengan tahap yang menjadi tanggung jawab dari Balai POM itu bisa kami lakukan dengan baik. Berarti tidak bekerja sendirian ya. Betul. Dengan Balai POM Hubungan bekerja sama dengan stakeholder dan menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku ya Bu ya. Iya. Dan pasti teman-teman di PPNS Balai POM Manokwari juga tahun 2024 itu mendapatkan penghargaan juga dari kepolisian ya. Mereka sebagai PPNS yang sangat aktif di Provinsi Papua Barat. wah, Ya, jadi mereka mendapatkan penghargaan dari Luar biasa. Sudah Polda terbukti Papua berarti. Barat. sudah terbukti kinerjanya ya Mbak Bella ya. Nah ini penasaran juga nih dengan kegiatan yang ada di Kabupaten Belu nih Pak. Bagaimana Pak Ya, prosesnya? jadi- Apakah mungkin tantangannya kan beda karena berbatasan Siap. langsung dengan Timor Leste ya Pak? Ya? Siap. Jadi kami tadi selain tadi penindakan ya, kita kan juga ada namanya pembinaan dan juga tadi stakeholder. Jadi kita harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait di sana. Kalau kami di perbatasan ada namanya pos lintas batas negara. Jadi 2 kabupaten ini memang semuanya ada PLBN-nya, Motain dan juga Motamasin. Jadi di situ kita juga berkoordinasi dengan PLBN di situ. Di situ ada siapa aja? Ada custom, ya cukai, ada karantina dan juga ada imigrasi. Kita rangkul mereka. Selain itu juga ada apa di sana? Di sana itu ada Satgas Pamtas, Satuan Tugas Pengamanan Terbatas. Jadi dia sektor TNI, dari TNI kita libatkan juga. Kita koordinasi dengan mereka seperti itu. Jadi jika ada temuan, mereka juga koordinasi ke kami. Contohnya kayak tahun lalu itu ada temuan produk sosis ya dari batas. Nah dari tentara itu, tentara sampaikan ke bea cukai sampaikan ke kita. Kemudian kita lakukan pemusnahan seperti itu untuk produk sosis yang ada di sana, produk tanpa izin edar seperti itu. Jadi selain tadi ya dengan stakeholder, kemudian kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan ya dengan stakeholder terkait dengan pemerintah daerah di situ,
seperti itu. Selain itu juga kita memberikan BIMTEK, peningkatan kompetensi bagi pelaku usaha yang ada di situ, kepada masyarakat yang ada di situ, terkait bahaya untuk produk pangan yang tanpa izin edar, seperti itu. Jadi benar-benar edukasi, Ya, sangat edukasi. dilakukan ya Pak. Dari kompleksitas tantangan tadi Bapak sebutkan, sebenarnya potensi produk ilegal dari luar negeri ini bisa jadi pengawasan ketat ya Pak ya? Pasti. Iya, karena kan memang kami kemarin juga sempat tahun lalu koordinasi dengan kepolisian, memang di situ untuk pintu masuknya itu banyak sekali. Nah, itu dia. Karena kan itu kan lewat jalur laut ya. Nah, di situ kan PLBN kan jalur resminya. Nah, di sepanjang pantai itu namanya jalur tidak resminya itu. Jadi tidak semuanya dilakukan oleh kepolisian, oleh pihak terkait itu. Itu yang memang tantangannya buat kami seperti itu. Nah ini kan menarik Pak ya, jadi terlihatnya BPOM ini memiliki pengawasan ketat banget nih. Dan berlapis-lapis ya Mas. Berlapis-lapis. Nah ini kan mungkin dilihatnya dari masyarakat, oh BPOM strict banget gitu. Jadi kan berujung pada resiko mungkin adanya penurunan kepercayaan publik. Nah ini menurut Pak Ferdian nih, apakah langkah-langkah yang dilakukan di Lokapom Kabupaten Belu nih sudah memiliki langkah-langkah humanis belum Pak untuk pengawasan yang ketat? Secara ini ya, jadi kami dari Lokapom Belu juga kan tadi dengan stakeholder, kemudian kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, dengan kepala desa di situ juga untuk memberikan peningkatan kompetensi ya, pemahaman terkait bahaya produk, terkait tadi cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa, seperti itu dengan bahasa lokal yang ada di situ. Jadi kemarin kami juga memberikan spanduk dengan bahasa yang sederhana untuk ditempatkan di PLBN, Pos Lintas Batas Negara. Selain itu juga kami dari Lokapom Kabupaten Belu juga ada sarana edukasi juga lewat YouTube, lewat media sosial kami. Di situ ada namanya Loka Belu Edu Game. Di situ jadi ada informasi yang ada di situ digabungkan dengan permainan. Contohnya seperti apa nih Pak? Nah, contoh jadi tebak kata misalkan. Seperti itu. Oke. Ini salah satu inovasi ya Pak ya? Inovasinya kami. Seperti itu. Ada juga kami di Loka Belu itu ada namanya Motain Terhits. Motain itu kan nama tadi ya PLBN. Jadi di situ Motain Terhits mau tahu informasi sekitar obat dan makan yang terhit. Nah, itu sarana kami untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara humanis kan seperti itu. Iya. Jadi menarik nih Bel, karena tadi ada pendekatan humanisnya salah satunya menggunakan bahasa lokal ya Pak. Iya, bahasa lokal. Ini apalagi Pak Ferdian memang asli Beluka Pak sebelumnya Pak. Ya. Alpo mempelajari bahasa lokalnya dulu Ya, Pak. kita memang kan asli dari luar ya, dari Jawa. Nah, iya. Kita memang penempatan di situ, kita berusaha untuk memahami terkait permasalahan yang ada di situ. Karena dari bahasa tuh pasti secara emosional akan berasa lebih dekat gitu Dapat ya. gitu ya Bel ya. Nah ini kan jadi kebuka nih mata kita sahabat BPOM. Ternyata pengawasan obat dan makanan di lapangan itu prosesnya panjang ya Bu. Ya saya jarang mengira gitu karena seringnya mungkin di pusat menghadapi beberapa prosedur yang mungkin kita sebagai regulator ya daripada eksekutor. Jadi mungkin dari cerita-cerita Pak Ferdian dan Bu Tince ini jadi makin kebuka nih kita. Jadi kelihatan perannya tuh memang sepenting itu ya Mas. Betul. Nah, jadi kita mau tanya lagi nih, selanjutnya terkait mencerdaskan masyarakat. Mungkin sahabat BPOM dan Pak Ferdian dan Bu Tince, kita tadi sudah mendengarkan bersama penjelasan dari Pak Ferdian terkait bahwa Belu ini merupakan daerah perbatasan. Pasti menjadi akses keluar masuknya obat dan makanan ilegal gitu. Nah, bagaimana caranya Lokapom nih Pak menyampaikan informasi ke masyarakat mengenai bahaya produk ilegal nih Pak? Jangan sampai timbulnya malah menakutkan, tapi memang mengedukasi Pak. Ya jadi tadi jadi ada inovasi seperti itu. Nah itu tujuannya apa? Supaya jadi karena kan memang keragaman dari masyarakat yang di situ ya. Jadi kita membuat inovasi seperti itu tadi supaya gampang untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Belu dan Malaka untuk mengerti terkait bahaya produk pangan yang tanpa izin edar. Jadi harapan kami supaya masyarakat lebih awareness terhadap produk pangan yang tanpa izin edar, tidak memenuhi ketentuan tadi, rusak kadaluarsa. Itu nyata seperti itu. Jadi jangan melihat sesuatu itu dari apa? Dari harganya yang murah, seperti itu. Karena kan dengan produk TIE itu memang harganya murah dan mungkin rasanya enak ya menurut masyarakat. Tetapi harus melihat terkait keamanan dan juga mutu, seperti itu. Itu sering dilupakan mutunya ya Mbak Bella ya. Kalau dalam edukasi seperti itu nih Pak, dari tim Lokapom di Belu, tantangan terbesarnya apa Pak selama melakukan edukasi ini? Jadi kalau terkait tantangan ya tadi bahasa ya, keragaman pengetahuan bahasa, seperti itu tantangan buat kami juga. Selain itu juga medan untuk kesananya juga kan tahu sendiri kita di perbatasan mungkin jauh dari
dari ibu kota provinsi, jadi jalan memang agak susah seperti itu. Tantangannya juga untuk mengakses ke masyarakatnya itu juga sebuah tantangan. Makanya kami tadi ada inovasi untuk mempermudah masyarakat untuk menangkap apa yang kita sebarkan untuk masyarakat. Jadi secara online disebarluaskan Iya, juga ya? Betul sekali. Nah, dari Lokapom di Kabupaten Belu udah nih, kita beralih di Balai POM Manokwari. Bicara soal upaya preventif, Ibu. Jadi kan komunikasi, informasi, dan edukasi ini kan menjadi poin yang krusial nih Bu ya, di wilayah seperti contohnya Papua Barat yang memiliki mungkin karakteristik geografis dan sosial budaya yang berbeda dengan wilayah lainnya. Nah, strategi apa sih Bu yang dilakukan oleh Balai POM di Manokwari untuk dapat melaksanakan KIE kepada masyarakat? Iya, KIE kami sudah ada berbagai metode ya. Jadi melalui media sosial kita sangat aktif. Mungkin teman-teman bisa langsung follow akun-akun media sosial Balai POM di Manokwari. Kami secara aktif membuat konten-konten terkait dengan edukasi obat dan makanan. Kemudian kita harus memahami bahwa wilayah Papua Barat ini masih ada daerah-daerah yang belum jaringan internetnya belum sampai ke sana. Internetnya belum merata ya Bu. Maka kami harus punya strategi supaya semua masyarakat itu berhak mendapatkan informasi terkait dengan obat dan makanan yang aman ya, supaya mereka bisa mengkonsumsi obat dan makanan yang aman. Maka di sana ada inovasi namanya inovasi Pentas Papeda. Wah, Pentas Papeda. Ya, inovasi Pentas Papeda ini awalnya cuma melakukan pengawasan pelayanan sarana pelayanan kefarmasian sampai ke pelosok. Jadi semua puskesmas yang ada di pelosok-pelosok Papua Barat itu wajib teman-teman dari fungsi pengawasan harus melakukan pengawasan, melihat pengelolaan sediaan farmasi. Namun inovasi ini kita kembangkan lagi, kita perkuat lagi dengan bukan hanya melakukan pengawasan tetapi sekaligus melakukan penyuluhan. Mungkin sahabat BPOM perlu tahu wilayah kerja Manokwari itu semua jalur transportasi kita lalui, jadi darat, laut, dan udara. Itu semua untuk ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk mengaksesnya juga bisa melalui teknologi digital juga ya Bu ya, pemanfaatan teknologi digital juga dilakukan. Dan dengan Pentas Papeda ini kami langsung turun ke pedalaman, jadi masyarakat yang ada di sana, strategi kami adalah teman-teman pengawasan melakukan pengawasan ke sarana pelayanan kefarmasian, kemudian ke beberapa sarana distribusi. Jadi biasanya di sana selain ada puskesmas, kemudian ada juga yang retail pangan. Jadi teman-teman pengawasan melakukan pengawasan, teman-teman dari Infocom melakukan KIE, masyarakat dikumpulkan atau kami langsung mendatangi masyarakat karena biasa kampung-kampungnya kan tidak terlalu besar, jadi biasa kami datangi untuk secara langsung memberikan edukasi dengan membagikan juga materi-materi edukasi. Biasanya dibagikan leaflet atau kami bagi kayak celemek tapi ada tulisan kata BPOM, kemudian pangan aman, cek klik, seperti itu BPOM kan Mobile. Pesan-pesan yang tersirat tapi dibikin diingat gitu ya. Betul. Itu yang selalu kami lakukan di Balai POM Manokwari. Nah Bu, kalau di Belu tadi kan pendekatannya secara bahasa, edukasi gitu ya, dan game. Kalau di Manokwari biasanya yang sampai saat ini paling berdampak nih Bu, dalam hal edukasi ke masyarakat, yang paling membekas dan kelihatan pengaruhnya gitu, penyebaran informasi ke masyarakatnya, itu apa Bu kalau di Manokwari? Selain dengan Pentas Papeda tadi, memang informasi yang kami sampaikan seperti di Belu ya, kita harus melihat kearifan lokal. Jadi bahasa yang kami gunakan juga harus menyesuaikan dengan bahasa lokal. Papua itu banyak sekali bahasanya karena setiap suku berbeda bahasanya. Tetapi orang Papua itu menggunakan bahasa Indonesia, itu yang mempersatukan kita. Hanya dialeknya dan kemudian ada beberapa kata yang tidak lazim. Nah, saya bersyukur ya karena saya orang Papua dan diberikan tanggung jawab di Manokwari. Saya memang secara langsung selalu mengikuti teman-teman Infocom dan pemeriksaan untuk Pentas Papeda. Biasa kehadiran saya juga membuat masyarakat merasa senang, oh ini yang datang orang Papua begitu. Jadi saya langsung menyampaikan edukasi juga dengan dialek Papua biar tujuannya supaya mereka paham ya.
Kalau misalnya kita bilang antibiotik nanti kamu resisten, mungkin ada beberapa yang akan sulit mereka pahami. Ada bahasa lokal yang bisa kita gunakan seperti kebal. Kamu nanti kebal kalau minum lagi, tapi sudah tidak bisa memberikan efek, nanti kebal seperti itu. Jadi bisa menggunakan dialek-dialek lokal yang ada di sana. Iya, ya. pendekatan bahasa yang lebih membumi ya Mbak Bella ya. Jadi biar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah tadi kan kita sudah bicara masyarakat nih Mbak Bella ya. Jadi sekarang kita ingin tahu nih Bu Tince dan Pak Ferdian bagaimana peran Balai POM di Manokwari maupun di Lokapom di Kabupaten Belu terkait mengawasi atau mendampingi UMKM atau pelaku usaha dalam melakukan pengawasan obat dan makanannya nih Bu Tince. Di Manokwari sendiri, maksudnya Balai POM Manokwari ya, Provinsi Papua Barat, kita sangat memberikan waktu. Jadi kami kan punya fasilitator ya, teman-teman di pengawasan itu sekaligus fasilitator yang tugasnya untuk mendampingi pelaku usaha. Tapi kesulitannya begini, karena teman-teman ini kan punya tugas pokok mereka itu ada, mereka harusnya melakukan pengawasan. Nah, dengan selalu berkomunikasi, berkoordinasi dan sinergi dengan beberapa OPD di Provinsi Papua Barat, di kabupaten-kabupaten yang ada di sana, ini sangat membantu terkait dengan pendampingan pelaku usaha UMKM. Jadi seperti di Kabupaten Fakfak itu ada Dinas Perkebunan, mereka punya binaan UMKM, jadi mereka yang membina, kemudian kami akan datang untuk mendampingi. Ini hubungan kerjasamanya sangat baik sekali. Saya juga beberapa minggu yang lalu baru ke Fakfak dengan teman-teman karena sekaligus pentas papeda dan juga pendampingan pelaku usaha. Kebetulan mereka mau buat produk minyak kayu putih. Minyak kayu putih, Bu? Iya, dan didampingi oleh Dinas Perkebunan. Begitupun dengan di kabupaten yang lain ada dinas-dinas yang mendampingi UMKM. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan dinas-dinas tersebut. Jadi kan biasanya pelaku usaha itu kesulitan dari menyiapkan tenaga teknis yang membantu mereka untuk menyiapkan segala bentuk administrasi, SOP, seperti itu. Tapi sebenarnya di Manokwari sendiri ada punya inovasi petik sukun digital. Jadi di petik sukun digital itu kami sudah integrasikan dengan PTSP untuk NIB dan juga dengan pajak untuk NPWP. Jadi sekali akses QR code itu mereka sudah bisa mengakses semua layanan dan termasuk layanan BPOM, layanan kami untuk pendampingan. Jadi dijadikan satu pintu ya, gitu. dijadikan satu pintu petik sukun digital ini supaya membantu. Cuma memang ini masih terbatas pada produk pangan. Jadi dia cuma terbatas pada produk pangan. Kami nanti mau kembangkan supaya bisa semua produk. Karena sudah mulai bermunculan di Papua Barat itu mulai bermunculan ini produk-produk obat nasional. Makanya kita harus memfasilitasi lah di petik sukun digital. Gak lupa juga untuk produk kosmetiknya tadi Bu ya. ya. Produk kosmetik itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya tadi. Nah kalau di Belu Pak? Ya jadi kalau di Belu memang, jadi kita kan UPT baru ya per 2023 dan memang kita sudah laksanakan juga, jadi kita mengunjungi desa. Di situ kita ketemu dengan kepala desa. Nah dari situ kepala desa itu nanti akan memanggil ibu-ibu PKK di situ. Nah, itu kekuatannya luar biasa Pak ibu-ibu memang PKK. Kami tahun ini ya sudah ke desa Jenilu. Desa di Jenilu itu dia terkenal dengan produk olahan ikan. Di situ kita coba untuk dampingi kan. Karena memang jadi untuk gubernur sendiri, gubernur NTT itu ada namanya program OVOP, One Village One Product. Di situ jadi satu desa itu satu produk. Jadi dengan menjawab itu tadi, inovasi dari gubernur itu, kita membuat inovasi juga ini. Masih dalam prosesnya, tetapi sudah kita lakukan terhadap ini. Tapi penamanya adalah Sinona Pidesa. Sinona Pidesa. Pidesa. Pi itu adalah singkatan pergi ya. Pidesa itu kebanyakan adalah layanan informasi, informasi dan pengaduan obat dan makanan dan pendampingan singkat di desa. Jadi kita ketemu dengan kepala desa, kemudian dari kepala desa itu sebagai perpanjangan tangan. Jadi dari kepala desa itu memberikan nomor-nomor ke ibu-ibu PKK. Seperti itu, kayak kemarin seperti itu. Jadi kita mana yang dia produknya ada, yang belum ada izin edar, kita bantu untuk memberikan izin edar. Seperti itu, jadi lewat menarik banget kepala desa. Seperti itu. Tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke pelaku usaha. Jadi kita bisa tahu bersama nih sahabat BPOM bahwa
KAI itu bukan sekedar kampanye searah ya, tapi benar-benar jadi jembatan antara Badan POM dengan masyarakat termasuk pelaku usaha buat saling memahami dan saling mendengar. Karena ketika informasinya dapat nih, nyampe dan disampaikan dengan cara yang pas, masyarakat juga makin sadar dan terhindar dari penyalahgunaan obat. Betul banget Mas Ragil dan Sobat BPOM, terutama UMKM, jadinya akan semakin paham gitu bahwa Betul. UMKM itu harus membuat produk yang aman dan terjamin mutu dan kualitasnya begitu ya. Nah terakhir nih, ke Bu Tincen nih Bu, adakah cerita yang paling berkesan selama melakukan pengawasan gitu di Manokwari khususnya gitu ya, dan yang paling menyentuh sampai saat ini? Iya, yang paling berkesan. Nah, ini sebenarnya semua perjalanan saya berkesannya di Manokwari. Panjang ya Bu nanti ceritanya ya Bu ya. Apa nih dengerin kok? Tapi ada satu yang paling berkesan, saya ikut tim Infocom dan pengawasan melakukan kegiatan pentas papeda itu di Teluk Etna, kami ke Kampung Kiruru, itu distrik di salah satu tempat di Kabupaten Kaimana. Jadi itu perjalanannya kami dari Manokwari ke Kaimana pesawat, kemudian dari Kaimana ke Kiruru naik speed ya, speedboat 5 jam. 5 jam. Sampai di Kiruru. Speedboat 5 jam, wah. Iya. Masuk angin sih Bu. Jadi sampai di sana ya seperti biasa kita melakukan pengawasan, jadi teman-teman yang melakukan pengawasan di sarana pelayanan kefarmasian puskesmas ya. Kemudian yang lain melakukan pengawasan. Ada distribusi pangan di sana. Kemudian saya dan teman-teman Infocom langsung edukasi. Kami kalau datang ke satu tempat seperti kampung begitu itu langsung sekolah menyiapkan kelas. Kalau kita sudah sampaikan kami mau edukasi dari BPOM, nanti sekolah menyiapkan kelas, guru dan murid bahkan masyarakat dipanggil kumpul semua. Wah, langsung untuk disambut mendapatkan edukasi. Iya, iya. Support sampai ke lembaga pendidikannya ya Bu ya? Karena sering mengikuti kegiatan teman-teman, saya melihat kebutuhan masyarakat ya. Kita kan selalu bagi materi edukasi itu seperti baju atau handuk yang ada tulisan-tulisan ceklik, kata BPOM seperti itu. Tapi masyarakat di sana itu mereka tuh lebih suka kalau dikasih seperti sembako. Nah, jadi untuk hal ini teman-teman di Balai POM Manokwari itu punya inovasi kolak, kotak keluarga. Jadi setiap kegiatan pentas papeda, teman-teman memberikan kotak keluarga untuk kita membeli sembako untuk dibagikan. Aduh itu berkesan karena kalau kami bagi ke masyarakat, mereka menerima itu dan mereka sangat senang dan mengucapkan terima kasih BPOM, begitu terima kasih kalau anak-anak sekolah kami kasihlah seperti snack atau apa, tapi kita pilih dan sekaligus kita mengajar mereka melakukan ceklik. Jadi kalau di kemasan diajarkan mereka akan mengucapkan terima kasih. Yang membuat saya kenapa terkesan dengan perjalanan Kiruru, waktu kami pulang kami kehabisan BBM di tengah laut. Dan yang naik speedboat tadi. Ya, dan itu kami menunggu 2 jam sampai ada satu BBM yang di satu gen ya, BBM diantar ke kami. Kenapa saya sangat berkesan ini karena yang saya bawa hari itu mengikuti kegiatan pentas papeda adalah semua Katim dan Kasubag TU. Waduh. Jadi itu Berkesan. Dan 10 orang. Dan yang bisa berenang mungkin cuma saya ya, dan ada satu lagi dari TU Balai POM di Manokwari. Jadi itu kami sudah jauh terbawa arus sampai jam 7 malam. 2 jam loh. Jam 7 malam datang BBM-nya, kemudian kami bisa pakai ke satu kampung terdekat di situ untuk bisa mengambil 2 lagi gen BBM untuk bisa sampai ke Kaimana. Jadi kami sampai di Kaimana itu jam 10 malam. Wah, itu sangat luar biasa karena waktu pulang di tengah laut yang gelap dan ombak. Nah, itu dia. Sampai kami mau sandar ke dermaga, harusnya kan lurus langsung dermaga, tetapi ini motoris yang bawa speed itu memutar agak jauh. Saya sampai dibilang sama salah satu teman, kenapa sih dia harus mutar, ini kan lurus saja bisa. Terus saya bilang di laut juga ada lalu lintasnya, jadi kan kalau lurus itu yang keluar dari Kaimana jalur mereka, kita harus mutar begini. Takutnya ada benturan ya Bu ya. Apalagi suasananya gelap. Dan saya itu sangat berkesan. Mungkin kalau pengen lihat ceritanya bisa
ayo lihat di akun Instagramnya Balai Pemanawari. Ada di situ perjalanan pentas Papeda Kaimana, sampai kami bikin 3 konten itu supaya Untuk bisa menceritakan itu, supaya benar-benar teman-teman melihat itu sangat berkesan. Dan waktu kami mau pulang, saya minta semua yang ikut harus buat kesan dan pesan mereka tentang perjalanan pentas Testimoninya ya, Wi. Ya, tapi saya selalu bilang semua niat baik kita itu direstui oleh Tuhan. Jadi di mana jalannya pasti Tuhan akan menolong kita. Dan teman-teman melihat itu ya, lakukan saja dengan niat baik. Masyarakat di Kiruru sangat senang dengan kehadiran kita, mereka butuh informasi, dan ketika kita datang, kita melakukan pengawasan, kita memberikan edukasi, itu benar-benar memberikan manfaat buat mereka. Jadi apapun Tuhan pasti lindungi perjalanan kita. Itu memang sangat berkesan buat saya di Kaimana ya. Aduh, merinding banget ini Mbak Bel. Jadi luar biasa ya. kenangannya tidak hanya tadi speedboat tadi, tapi juga apresiasi dari masyarakatnya, Itu menyambutnya. yang bikin semangatnya itu ya. Iya benar. Keren. Itu sahabat Bepom, perjuangannya loh sahabat. Sampai speechless saya Untuk nih. menjaga sahabat Bepom semua, seluruh Indonesia. Betul, oke. Nah ini mungkin Pak Ferdian juga punya cerita yang nggak kalah seru nih Pak dari Bu Tince nih Pak. Jadi kalau di Manokwari tadi laut ya, kalau kami di darat memang, karena kan wilayah pengawasan kami adalah di darat ya, di 2 kabupaten ini. Nah, waktu itu saya sampling obat. Jadi kita pengawasan produk. Setelah beredar, kita melakukan sampling di daerah namanya Puskesmas Kaputu ya, Kabupaten Malaka di situ. Jadi waktu kita pulang, kalau di sana kan memang pikirnya saya kan kita harus pakai Google ya. Ternyata di sana Google juga tidak berfungsi dengan baik juga ya. Apalagi di sana masih banyak hutan-hutan kan seperti itu. Jadi pas itu kita jam 6 sore dari Puskesmas Kaputu, kita mau balik ke hotel lewat pakai Google itu tadi. Nah, di depan mata kita tuh jam 6 sore itu, kok ada sungai. Sungai lumayan agak lebar. Itu diarahkan sama Google Maps-nya tadi Pak? Iya, betul sekali. Diarahkan sama Google Maps-nya. Dan kita tahu sendiri di Kabupaten Malaka itu terkenal dengan apa? Buaya. Di sana itu terkenal dengan buayanya. Begitu. Jadi Akhirnya melintas kita Pak? melintas ukuran airnya itu setengah di bawah lutut kami. Jadi kita jinjing celana sambil bawa sepatu kiri kanan. Nah, kemudian untung yang ada di situ ada orang ya penambang pasir. Jadi penambang pasir itu dia membantu kita untuk menyeberangi untuk motornya ini ke seberang sana. Lumayan agak lebar ya untuk sungainya itu. Perjuangan juga nih. Setelah itu, dari sungai itu masih ada hutan-hutan. Kita melewati hutan itu jam 6, jam 7 malam. Seperti itu. Jadi Ini total memang perjalanan berapa jam? kurang Pak? lebih ya berapa ya, 3-4 jam lah. 4 jam. Itu mau pulang aja. Iya, kita mau pulang karena memang kesalahan dari Google sendiri ya. Google sendiri, aduh jalan rusak ini itu yang memang itulah. Karena mungkin apa jarang yang akses ke daerah Mungkin. kita Ya, pakai maps mungkin gitu ya, ya. iya. Jadi seperti itu memang kalau di daerah mungkin jangan terlalu fokus pada Google Map. Nah, seperti itu jadi Itu tidak pesannya, ya, Pak? Itu Sampai sekarang mau bekas ya Pak? iya, sampai sekarang masih membekas. Itu. Luar biasa banget dari cerita biasa. dari Bu Tince sama Pak Ferdian Bener ini. banget, Mas Rabil. Kita jadi yang di pusat ini jadi akhirnya ikut terbawa perasaan ini ya Pak. Excitednya dan ternyata perjuangannya luar biasa sampai Bapak Ibu rela berkorban dan tim di Balai Pemanawari maupun di Lokapom di Kabupaten Belu untuk memastikan keterjaminan obat dan makanan yang aman dan bermutu, Mbak Bella. Korban waktu dan mental juga ya. Belum luar tentu biasa. saya pun berani gitu Nah, ya. belum tentu. Keren banget. Nah, luar biasa nih Mas Ragil. Kita udah dapat banyak banget insight tentang bagaimana Bepom di daerah menjalankan pengawasan obat-obatan dan makanan dan tentunya kosmetik begitu. Bahkan sampai ke wilayah pelosok yang aksesnya sangat terbatas. Betul. Terima kasih banyak kepada narasumber Terima kita kasih hari banyak ini. Bu Tince, Pak Ibu Ferdian. Agustince Werimon dan Bapak Ferdinand Dwi Armanto. Cerita dari lapangan yang Bapak Ibu sampaikan sangat membuka wawasan kita semua tentunya. Iya, setelah kita tadi mendengarkan kisah dari Bu Tince dan Pak Ferdian, mari sahabat Bepom kita juga menjadi bagian dari konsumen yang cerdas untuk saling mengingatkan dan menyebarkan informasi yang benar soal obat dan makanan. Kalau kalian menemukan obat dan makanan tanpa izin edar, silakan lapor ke Bepom lewat website pom.go.id atau call center Halo Bepom 1500533. Atau mungkin kalau di Balai Pemanawari ada nomor aduan untuk unit layanan pengaduan konsumennya, Bu? Iya ada, silakan hubungi WLPK Balai Pemanawari di 0821 9947 8443 atau boleh datang langsung ke kantor Balai Pemanawari Jalan Angkasa Mulyono, Amban, atau silakan DM atau inbox ke media sosial Balai Pemanawari. Kami punya layanan 247
Artinya 24 jam 7 hari menerima pengaduan dan juga pelayanan informasi. Di ULPK tadi. Ya, di ULPK. Nah kalau di Belu Pak, apakah Ya. ada call center yang bisa dihubungi? Silakan bagi masyarakat Indonesia ya, warga Indonesia, jadi silakan bisa menghubungi nomor ULPK kami 081 331 510092. Selain itu juga bisa rekan-rekan untuk browsing di Facebook kami Bepom Belu dan juga Instagram kami di Bepom Belu juga sama seperti itu. Jadi kalau mau datang juga ke Jalan Dr. Siwa Besi, Atambua Barat, Kabupaten Belu, seperti itu. Dan juga kami juga hadir di Mall Pelayanan Publik setiap hari Senin dari jam 9 sampai jam 3 sore. Banyak aksesnya Banyak ya. pasti. Semua pintu bisa ya. Betul. Nah, jadi Sobat Bepom, info terpercaya soal obat dan makanan bukan kata orang, bukan kata dia. Pastikan Kata Bepom. Jangan lupa subscribe channel @bepom.official dan share episode ini ke sosial media kamu. Karena informasi soal makanan dan obat yang terpercaya adalah tanggung jawab kita bersama. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya, Sobat Bepom. Sampai jumpa. Bye.